Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikita Aurora Salsabila, Fakultas Tarbiyah Prodi PAI kelas 3B. Baik, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah model dan strategi belajar mengajar, dan diampu oleh dosen Bapak Dr. Ahmad Ihwanul Mutakin, MPDI. Ini saya akan menjelaskan perbedaan dan contoh-contoh pendekatan, model, metode, dan teknik pembelajaran. Baik, yang pertama yaitu pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran adalah sudut pandang atau titik tolak guru terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan akan terjadinya proses yang sifatnya masih sangat umum, di dalamnya mewadahi, menguatkan, menginspirasi, dan melatari model pembelajaran dengan cangkupan teori tertentu. Pendekatan ini masih bersifat sangat umum dan perlu diaplikasikan dalam model dan metode pembelajaran tertentu sesuai dengan pendekatan yang terpilih. Pendekatan ini sangat tergantung pada dasar teori yang kita gunakan. Setelah ditentukan pendekatan mana yang paling sesuai, maka kita menentukan metode pembelajaran yang juga sesuai dengan pendekatan yang kita gunakan. Pendekatan pembelajaran yang pertama adalah student-centered learning, merupakan salah satu pendekatan pembelajaran yang kini sangat populer di kalangan praktisi pendidikan di dunia. Student-centered learning dipercaya sangat efektif dalam meningkatkan proses pembelajaran guna meraih hasil belajar mahasiswa secara optimal. Ini sesuai dengan filosofis belajar, bahwa belajar merupakan kegiatan memperoleh pengetahuan baru, di mana semakin banyak pengetahuan didapat mahasiswa, semakin besar peluang mereka untuk terus meningkatkan kualitas sikap dan perilakunya. Kedua yaitu teacher-centered learning, merupakan salah satu metode pembelajaran yang berfokus pada guru. Guru memegang kendali penuh selama pembelajaran sekaligus pemberi informasi utama, sedangkan murid hanya bisa mendengarkan selama berjam-jam. Kedua yaitu model pembelajaran, merupakan sebuah bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir pembelajaran, dikemas secara khas oleh seorang guru. Yang namanya model adalah penyederhanaan dari sesuatu yang kompleks, misalnya model pesawat terbang atau model perumahan, yang merupakan penyederhanaan dari wujud aslinya yang lebih kompleks. Pendekatan student-centered learning itu masih sangat luas dan abstrak, maka diperlukan sebuah model yang mewakilinya dan dapat secara lebih konkret untuk diterapkan. Misalnya saja model discovery learning atau problem-based learning, di mana siswa secara aktif belajar dengan cara memecahkan masalah yang dihadapinya baik secara mandiri maupun dengan bekerja sama atau kolaborasi. Agar pembelajaran yang dilakukan oleh siswa berjalan lebih efektif, diperlukan sebuah strategi, baik strategi yang ditentukan oleh guru maupun yang dipilih oleh siswa. Model pembelajaran yaitu problem-based learning, yang merupakan sebuah metode yang mengenalkan siswa pada suatu kasus yang memiliki berkaitan dengan materi yang dibahas. Yang kedua yaitu project-based learning, yang merupakan sebuah metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Yang ketiga yaitu strategi pembelajaran, yang merupakan suatu rangkaian aktivitas pembelajaran yang mesti dikejarkan oleh siswa dan guru demi mencapai tujuan pembelajaran secara lebih efektif dan efisien.
Nah, dalam model pembelajaran ini diperlukan sebuah metode atau cara bagaimana siswa berkomunikasi dengan guru maupun dengan siswa lainnya. Contoh strategi pembelajaran ada dua, yaitu exposition discovery, yang kedua yaitu group individual learning. Maksud exposition discovery learning yaitu strategi ekspositori menempatkan guru sebagai penyampai informasi. Berbeda dengan strategi discovery, di mana siswa mencari dan menemukan materi pembelajaran sendiri melalui berbagai aktivitas, yaitu group individual learning merupakan strategi pembelajaran kelompok dan strategi pembelajaran individual. Strategi pembelajaran individual merupakan perancang aktivitas belajar mandiri bagi siswa. Kemampuan individu menentukan tingkat kecepatan keberhasilan penguasaan materi pembelajaran. Yang keempat yaitu metode pembelajaran, yang merupakan cara yang dipergunakan oleh guru dalam mengadakan hubungan dengan peserta didik pada saat yang berlangsung proses pembelajaran. Contohnya yaitu ceramah, diskusi, demonstrasi, kolaborasi, dan lain-lain. Dalam sebuah strategi pembelajaran bisa berisi beberapa metode pembelajaran, tergantung kompleksitas tujuan pembelajaran. Untuk mengaplikasikan dalam kegiatan pembelajaran di lapangan diperlukan beberapa kombinasi dari teknik pembelajaran. Yaitu teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran adalah langkah-langkah yang ditempuh dalam metode untuk mengelola kegiatan pembelajaran. Teknik pembelajaran merupakan implementasi dan penjabaran dari metode pembelajaran. Contohnya yaitu penugasan, simulasi, tanya jawab, karya wisata, eksperimen, dan lain-lain. Yang pertama yaitu teknik penugasan. Apa yang dimaksud teknik penugasan? Teknik penugasan merupakan cara dalam proses belajar mengajar dengan jalan memberi tugas kepada siswa. Tugas-tugas itu dapat berupa mengintisarkan karangan dari surat kabar, majalah, atau buku bacaan, membuat clipping, mengumpulkan gambar, perangko, dan dapat pula menyusun karangan. Kedua yaitu teknik simulasi. Teknik simulasi yang dapat diartikan sebagai suatu metode cara belajar mengajar dalam bentuk permainan dan yang dilakukan oleh siswa sehingga terjadi proses belajar mengajar untuk memperoleh pemahaman tentang hakikat suatu konsep, prinsip, atau keterampilan melalui kegiatan. Yaitu metode tanya jawab. Merupakan cara penyajian pelajaran dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab dari guru kepada siswa atau dari siswa kepada guru tentang pemahaman membaca. Untuk memahami sebuah arti atau makna yang terkandung pada bacaan dengan metode tanya jawab. 4 adalah karya wisata. Dalam arti metode pembelajaran di sini diartikan sebagai kunjungan keluar kelas dalam rangka belajar. Dalam proses belajar mengajar, ada kalanya siswa perlu diajak keluar sekolah untuk meninjau tempat tertentu atau objek yang lain. 5 adalah eksperimen, yang dapat diartikan sebagai suatu cara mengajar di mana siswa melakukan suatu percobaan tentang sesuatu hal, mengamati prosesnya, serta menuliskan hasil percobaannya. Kemudian hasil pengamatan itu disampaikan ke kelas dan dievaluasi oleh guru. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.